Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tematik, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran pertama. Nah, materi pertama kita akan membaca teks tentang perubahan cuaca. Coba dibuka bukunya halaman 63. Judulnya Perubahan Cuaca. Perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Keadaan cuaca antara wilayah satu dan wilayah lainnya berbeda yang dipengaruhi banyak hal, di antaranya perbedaan suhu udara, kelembaban udara. Mengapa suhu dan kelembaban udara di tiap daerah berbeda? Suhu dan kelembaban udara di setiap daerah berbeda karena sudut pemanasan matahari di satu tempat dengan tempat lain juga berbeda. Nah, saat ini kita sering merasakan perubahan cuaca yang tidak menentu. Saat siang hari, suhu udara terasa sangat panas dan terik. Namun, saat malam hari, udara terasa sangat dingin, bahkan turun hujan. Perubahan cuaca saat ini sulit diperkirakan. Bisa jadi pada pagi hari cuaca cerah, matahari bersinar terang menyinari bumi. Burung-burung kicau riang di pepohonan. Suhu udara terasa hangat dan kadang panas. Ketika cuaca cerah, bisa terjadi tiba-tiba sinar matahari tertutup awan yang berkumpul. Suhu udara menjadi sedikit lebih dingin. Angin juga terasa bertiup lebih cepat. Pada saat itulah cuaca berawan terjadi. Nah, awan yang berkumpul semakin berwarna hitam, langit menjadi gelap, sinar matahari tak tampak sehingga udara di bumi juga terlihat gelap. Inilah yang disebut cuaca mendung. Nah, cuaca mendung sering dihubungkan dengan akan turun hujan. Angin tiba-tiba berhembus kencang meniup awan hitam yang bergumpal di langit. Awan hitam yang tertiup angin kencang berubah menjadi titik-titik air hujan. Mula-mula bentuknya berupa titik-titik lembut yang tercurah dari langit. Lama-lama bisa menjadi titik-titik air hujan yang deras. Nah, setelah kalian membaca teks tentang cuaca, sekarang kalian coba tulis informasi tentang cuaca berdasarkan teks bacaan. Yang pertama, apa yang dimaksud perubahan cuaca? Yang kedua, apa yang menyebabkan cuaca di setiap daerah berbeda? Yang ketiga, bagaimana keadaan alam saat cuaca cerah? Yang keempat, bagaimana keadaan alam saat cuaca berawan? Dan yang kelima, bagaimana keadaan alam saat cuaca mendung? Nah, kalian coba tuliskan informasi tersebut dalam buku tematik kalian halaman 64 dan 65. Nah, materi sekarang adalah mengidentifikasi bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, pada saat cuaca mendung, Ayah Ahmad mampir ke toko martabak langganannya. Ia membeli 2 dus kue martabak untuk dimakan bersama Ahmad dan teman-temannya yang akan belajar kelompok. Kepada penjual martabak, Ayah Ahmad meminta agar martabak pertama dipotong menjadi 10 bagian. Ahmad mengambil 1 bagian martabak tersebut. Nah, jika dilambangkan bilangan pecahan, potongan martabak yang diambil Ahmad adalah 1/10. 1/10. Dari mana 1? 1 merupakan 1 bagian yang tadi Ahmad ambil martabaknya. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini dari keseluruhan martabak yang telah dipotong. Jadi kita tuliskan 1 itu sebagai pembilang, posisinya di atas, dan 10 itu sebagai penyebut, posisinya di bawah. Nah, kepada penjual martabak, Ayah Ahmad meminta agar martabak dipotong menjadi 12 bagian. Nah, Melani mengambil 1 potong martabak tersebut. Jika dilambangkan dalam bentuk lambang bilangan pecahan,
potongan martabak yang diambil Melani adalah 1/12. Kenapa 1/12? Karena yang diambil hanya satu bagian dari 12. Nah, ini satu buah martabak dibagi menjadi 12 potong. Kemudian satu martabak diambil oleh Melani. Berarti angka 1 tersebut kita jadikan pembilang. Dan 12 tersebut kita jadikan sebagai penyebut yang posisinya di paling bawah. Nah, menurut kalian lebih besar mana ukuran potongan martabak yang diambil Ahmad dan yang diambil Melani? Coba nih sekarang amatilah. Ini merupakan martabak yang diambil oleh Ahmad. Sedangkan ini adalah martabak yang diambil oleh Melani. Coba nih perhatikan. Potongan martabak Ahmad ini lebih besar loh daripada potongan martabak Melani. Itu berarti 1/10 lebih besar nih daripada 1/12. Jadi kita lihat saja nih potongan martabaknya. Semakin sedikit potongan martabaknya, maka nilainya akan semakin besar. Nah, maka ini sebaliknya, semakin kecil atau semakin banyak martabak itu dipotong, maka akan semakin kecil. Jadi, 1/10 ini lebih besar loh daripada 1/12. Tapi, jangan lihat ininya nih, penyebutnya. Jangan sampai salah kalau 1/12 itu lebih besar daripada 1/10. Karena berdasarkan gambar, 1/10 ini lebih besar loh daripada 1/12. Nah, sekarang kita akan mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar. Nah, melihat bagian penyebut pada bilangan pecahan tersebut, ini merupakan salah satu cara untuk kita mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar, yaitu melihat bagian penyebut pada bilangan pecahan tersebut. Nah, jika bilangan penyebutnya sudah sama, misalkan 1/12 dengan 4/12, maka lihatlah pembilangnya. Contoh, ini 12, ini 12. Maka kita lihat saja pembilangnya itu ada di atas. Ini 1, ini 4. 1 dan 4 itu kira-kira lebih besar mana? Lebih besar 1 atau 4? Atau bisa juga kita pilih lebih kecil mana? 1 atau 4. Nah, ternyata 1/12 itu lebih kecil loh dari bilangan 4/12. Nah, bilangan 4/12 ini lebih besar daripada bilangan 1/12. Nah, untuk mengubah kalimat lebih kecil dan lebih besar, kita bisa juga menggantikannya dengan sebuah tanda baca. Nah, tandanya ini dibacanya lebih besar. Sedangkan ini dibacanya lebih kecil dan ini dibacanya sama dengan. Kita tinggal tulis saja di sini. Jadi 1/12 lebih kecil daripada 4/12. Nah, setelah kalian memahami video tersebut, kalian coba kerjakan soal pada buku tematik kalian di halaman 68 dari nomor 1 sampai 10 dan nomor 1 sampai nomor 3. Dikerjakan bisa di buku tulis ataupun langsung ditulis pada buku tematik.